Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hendy Rizky, Ari Christian Elmani, dan Ilham Fadli. Nah, pada video kali ini, saya akan melaksanakan UAS Praktikum SRWE, yang dimana kami di sini ada kelompok 3, kami kedapatan mengerjakan bagian universitas. Nah, lama-lama di sini saya akan langsung membuat topologinya. Nah, yang pertama topologinya itu saya membutuhkan yang pertama-tama tuh saya di sini membutuhkan satu buah router dan tiga switch. Kemudian saya membutuhkan 6 PC nantinya. Nah, langsung saja saya mulai. Pertama saya akan mengambil router terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 4321 ISR 4231. Kemudian saya membutuhkan 3 buah switch. Kemudian saya membutuhkan 6 PC. 2 di switch 1, 2 di switch 2, dan 2 di switch 3. Ini switch untuk rektorat, ini switch untuk fakultas, dan ini switch untuk laboran. Nah, di sini saya akan mengubah nama terlebih dahulu. Kemudian PC-nya saya mengubah namanya juga menjadi PC 1. Rektorat. PC 2. Rektorat. Ini PC 1 fakultas. Kemudian ini PC 2 fakultas. Kemudian ini PC 1 laboran. Ini PC 2 laboran. Nah, kemudian saya akan menghubungkan router tersebut menggunakan kabel straight dengan dengan port di sini untuk yang portnya tidak ada di
definisikan, jadi saya buat sendiri. Di sini routernya saya menggunakan port gigabit Ethernet 001, kemudian switch saya menggunakan fast Ethernet 0/24. Lalu antara switch 1 dan switch 2 saya menggunakan kabel crossover dengan port gigabit Ethernet 01 dan sama gigabit Ethernet 0/1 juga. Kemudian untuk switch 2 ke switch 3 saya menggunakan kabel crossover lagi menggunakan gigabit Ethernet 0/2 dan gigabit Ethernet 0/1. Nah, kemudian antara switch 1 ke di sini saya menggunakan kabel spring lagi dengan port fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/1. Kemudian yang isi 2 saya menggunakan fast Ethernet 0 ke FA02. Kemudian untuk switch yang fakultas sama, di sini menggunakan fast Ethernet 0 dan di sini menggunakan fast Ethernet 0/1, sama seperti yang PC rektorat. Ini menggunakan fast Ethernet 0/2. Ini sama seperti yang sebelumnya. Fast Ethernet 1, fast Ethernet 2. Nah, ini tahap topologinya sudah selesai. Nah, setelah proses pembuatan topologinya, ada baiknya kita masuk ke tahap pemberian IP di setiap PC-nya, dari PC rektorat, fakultas, dan laboran. Kita masuk ke PC 1 rektorat terlebih dahulu. Nah, untuk IP address-nya dari soal kita disuruh masukkan bebas buat address PC-nya. Nah, kita buat IP-nya 192.168.91.10. Subnet masknya tinggal input. Kemudian ini subnet default gateway-nya harus sesuai dengan ini. Nih. 192.168.91.1. Ini default gateway-nya. Nah, kemudian kita masuk ke PC2 rektorat. Buat IP address-nya 192.168.91.11. Default gateway-nya sama seperti yang tadi, 168.91.1. Masuk ke PC 1 fakultas. Nah, di sini kita buat IP address-nya 192.168.101.10. Kemudian default gateway-nya sama.
Kemudian isi 2 fakultas, nomor IP address-nya 101.192.168.101.1. Nah, kemudian kita masuk ke isi 1 laboran. Nah, kita masukkan IP-nya. Satu sembilan dua satu enam delapan satu 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 10 192.168.111.1. Kemudian masuk ke isi 2 laboran. Satu sembilan dua satu enam delapan satu 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 satu. Wait, tadi yang isi ini 10, ini 11. 192 168 111.1. Oke. Nah, setelah pembuatan setelah pembuatan IP address setiap PC, kita masuk ke langkah berikutnya. Baik, jadi sini saya akan melakukan konfigurasi dasar terhadap router sesuai dengan ketentuan soal. Kalau kita lihat IP address-nya itu ada di soal sini ya. Oke, langsung aja. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke router, langsung aja masuk ke CLI. Oke, ini tinggal kita no aja. Kemudian di sini kita sambung Cisco, terus kita login. Kemudian apa ya? Exit. Kemudian line VTY 04. Kemudian kita lanjut password Cisco. Oke. Kemudian di sini kita bikin login. Nice. Lalu keluar, terus service password encryption.
sini kita sambung buat supaya kabelnya berubah jadi hijau. Di sini di sini kan kondisinya masih merah nih kalau kondisi kabelnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke interface G0 G0-1, kemudian kita sambung ke no shutdown. Di sini N, kemudian kita buat copy config startup config. Nah, oke, sekarang kita biarin beberapa saat. Nah, ini udah jadi hijau jir. Sekarang akan disambung oleh handy. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi switch yang pertama, switch satunya. Di sini udah diubah. Teman-teman tuh kita ganti hostname-nya dulu. Kemudian kita tuh langsung masuk aja ke, kita kosongin dulu apanya, switch-nya. No IP domain. Sorry. Oke, kemudian kita bikin line console Cisco. Console 0, sorry. Oke, line console 0, kemudian masuk ke bikin passwordnya itu Cisco. Kemudian lanjut login kita exit dulu, kemudian buat service password encryption, kemudian banner MOTD, users only. Ini kemudian lanjut and kemudian copy running startup config. Oke. Sekarang S1 udah selesai, kita sambung ke S2. Di S2 kita lakukan hal yang sama. Hostname S2. Kemudian di sini kita kosongkan IP-nya dulu. Terus di sini kita bikin konsol 0 base konsol konsol 0. Aduh, konsol 0. Terus dari sini kita sambung buat password Cisco, kemudian login, lanjut exit line 304, kemudian lanjut password Cisco, kemudian login exit, lalu sambung lagi service password encryption, kemudian banner MOTD unauthorized users only. Kemudian di sini kita tinggal keluar, lalu kita ulangin copy running, startup config. Oke, sekarang S2 nya udah selesai, kita sambung ke S3. Langsung masuk ke sini aja, kemudian kita enable
hostname S2 no IP domain lookup. Nah kemudian enable console nol enable secret class. Kemudian line console nol, terus lanjut password Cisco, lalu sambung login exit, kemudian line VTY 015 line terus ini password Cisco, kemudian login, kemudian exit, lalu service password encryption, lalu di sini band motd source only, row and copy name startup config. Oh sorry, ini harusnya S3 ya, sorry, kita ganti hostname S3. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap pembuatan pembagian VLAN. Kemudian kita sambung ke tahap pembagian manajemen VLAN interface. Oke, jadi kalau misalnya kita tengok VLAN-nya itu ada di sini. Nah, ada VLAN 10, nama ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Nah, ini kita pakai nanti ruangan satunya itu nama ini apa tadi? Rektorat, kemudian ruangan 2-nya fakultas, ruangan 3-nya laboran. Oke. Kita langsung aja masuk ke switch 1 dulu. Switch yang pertama. Oke, kita masuk konfig. Ini kita bikin VLAN 10. Namanya tadi apa? Rektorat. 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 VLAN 20. Name fakultas 30. Name laboran. Oke, kemudian ada admin VLAN 40. Name admin VLAN 90. Name parking lot. Kemudian VLAN 100. Name native. And sekarang kita coba show VLAN brief. Nah, sekarang udah berhasil. Ini untuk S1. Sekarang kita sambung ke S2. Saja konfi anjay. VLAN 10 itu ada VLAN 10 itu ada tadi nama rektorat buset. Rektorat VLAN 20 itu ada
Flans 20 itu ada fakultas. Flans 30 itu ada name Flan. Flan 40 itu ada admin. Name admin. Flan 90 itu ada name parking lot. Yaudahlah. Flan 100 itu 90 itu parking lot. Flan 100 itu name native. And show blank brief. Oke, berhasil ya di parking lot. Oke. Sekarang kita masuk ke switch yang terakhir. Masuk conv Flan 10 itu name rektorat. Flan 20 itu name tas. Flan 30 itu name dari admin. Pilan 90 itu name parking lot. Flan 100 itu name native. Oke. Oke, Oke, sekarang kita akan lanjut dimana kalau kita lihat di soal, contohnya di sini di switch 1 pada interface VLAN 10 itu kita punya IP address dan default gateway-nya. Nah, sekarang kita akan masukin IP address dan default gateway ke dalam interface VLAN 10 di masing-masing switch. Oke, sekarang kita langsung mulai di switch pertama aja dulu. Kita langsung mulai aja di VLAN 10. Sekarang kita masukin IP address 192.155.255.0 shutdown, kemudian exit. Default gateway-nya itu masukin yang ini. Enter, kemudian Oke. Nah, sekarang kita sambung ke switch 2. Switch 2 kita lakukan hal yang sama tapi dia IP-nya beda nih. Beda di level terakhir. Ini ya. Dulu konfigurasi terminal interface VLAN 10. Oke, IP address 19.168.9115.255.255.255.0. Kemudian exit IP default gateway-nya 192. Cuma di sini kita ganti yang satu aja. Enter and selesai. Sekarang kita masuk ke switch 2 lagi. And kemudian di sini kita konfigurasi terminal interface VLAN 10
masukin IP address-nya. IP address. Di sini dia pakai 17. Oke, 255 aduh. No shutdown, exit, IP default gateway. Ini kita bikin tap boom, udah selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu port yang tidak kita pakai di dalam ini kita pindahkan ke VLAN 90. Nah, kita mulai dari switch 1 dulu. Kita configure terminal lagi, kemudian interface, range, FA 0 3 sampai 23. Nah, 3 sampai 23 ini kan port 1 sampai 2 kan kita pakai, dan yang 24 itu kita pakai juga nanti ya. Kemudian switch port, mode access, switch port, access, VLAN 90, shutdown, end. Nah, kemudian sama seperti halnya yang S1, S2 kita buat juga seperti itu. Kita configure dulu, kemudian interface, range, FA 0 3 sampai 24. Nah, tadi kan yang di S1 sampai 23, sini sampai 24, kan 24 tidak dipakai nanti ada di sini. Kemudian support, mode access, kemudian support, access, VLAN 90, kemudian shutdown, end. Nah, kita buat lagi yang S3. Nah, kita buat lagi yang S3 dengan hal yang sama. Configure terminal terlebih dahulu, kemudian interface, range, FA 0 per 3 sampai 24, kemudian support, mode access, support, access, VLAN 90, kemudian kita shutdown kan, kemudian end. Nah, selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap yang berikutnya, tahap verifikasi. Nah, kita coba solve VLAN brief ke setiap switch untuk melihat apa yang kita buat tadi. Kita mulai dari S1 terlebih dahulu lah ya. Nah, S1 kita buat solve VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini yang kita pakai itu di VLAN 10-nya ada port FA 0 per 1 dan FA 0 per 2. Nah, yang tidak terpakai itu kita buat atau kita pindahkan ke VLAN 90. Nah, kemudian kita lihat lagi
di S2 so VLAN brief. Sama kita bisa lihat di sini kita memakai port FA01 dan FA02 di VLAN 90 dan yang tidak terpakai kita buatkan di sini. Nah, untuk yang default kan ada gig 0/1 dan 0/2 ini kita letak di sini karena kita memakainya di ini untuk menghubungkan antar switch. Kemudian hal yang sama kita buat di switch 3 so VLAN brief. Nah, sama hasilnya yang tidak terpakai di VLAN 90 dan yang terpakai di VLAN 30. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu konfigurasi trunk. Nah, step pertama itu kita mulai dari S1. Nah, kita buat trunknya, trunk router ke S1 dengan perintah configure terminal terlebih dahulu. Kemudian interface FA 0/24, kemudian support mode trunk. Lalu kita masukkan perintah support trunk native VLAN 100. Kemudian masukkan lagi perintah support trunk low VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian N. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke trunk S1 ke S2 dengan perintah configure terminal terlebih dahulu, lalu interface GI 0/1, kemudian support mode trunk, kemudian support trunk native VLAN 100, kemudian support trunk low VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Support trunk low VLAN 10, 20, 30, 100. Kemudian kita endkan. Nah, kemudian setelah selesai yang S1, kita terang lagi yang S2 nya dengan perintah yang sama juga. S2 configure terminal, kemudian interface
GI 0/1. Versus port mode terang. Port terang low negatif 9/100. Versus port terang negatif terang low 9, 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian N. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan ke S3. Nah, setelah itu kita terang lagi S2 ke S3 dengan perintah configure terminal, kemudian interface GI 0/2, kemudian source port mode terang, kemudian source port terang negatif 9/100. Source port terang low 9, 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian N. Kemudian kita lanjut ke yang S3. Kita masukkan perintah configure terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah interface GI 0/1 support mode terang, kemudian support terang negatif 9/100. Lalu support terang low 9, 10, 20, 40, 100. Nah, selesai untuk step yang terangnya. Kemudian di setiap switch kita masukkan perintah show interface terang. Nah, bisa kita lihat di sini yang sudah terang, portnya ada 2, FA0/24 dan Gigabit Ethernet 0/1 dengan modenya on.
statusnya trunking di native VLAN 100. Nah, dia VLAN-nya di allow di trunk dengan VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian kita buat lagi yang di S2. So interface trunk. Nah, di sini port G0/1 dan 0/2 on statusnya trunking. Nah, kita cek yang terakhir S3 nya. So interfaces trunk. Oh, kita belum end kan di sini. Sorry. Gue masukkan interface trunk. Nah, sama di sini port G0/1 saja yang on dengan status trunking. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu konfigurasi router on a stick dengan perintah Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap konfigurasi router on a stick. Nah, ini mungkin tahap yang paling important atau penting karena ini tuh berfungsi sebagai dia memungkinkan satu router ini bisa menghubungkan banyak switch. Di sini studi kasusnya kami menggunakan 3 switch. Nah, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke CLI R1. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita enable. Nah, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface gigabit Ethernet.
0/0/1 0 SH exit. Kemudian interface 3 bit Ethernet 0/0/1 titik 10 ini mengindikasikan itu VLAN 10 nya. Kemudian kita buat deskripsinya. Karena kan VLAN 10 itu kan rektorat, jadi kita buat di sini deskripsinya yaitu rektorat. Kemudian encapsulation dot 10. Kemudian IP address 192.168.91 dan 255.255.255.0. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN yang 20, yaitu fakultas. Kita tinggal ganti ini aja 20 interface gigabit Ethernet 0/0/120. Kemudian deskripsinya kita buat fakultas. Kemudian kita buat encapsulationnya. Kemudian IP address-nya kita ubah 198.191 jadi 101. Kemudian subnet masih sama. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN yang 30. Kemudian kita deskripsikan namanya itu adalah laboran. Kemudian kita encapsulasikan dotnya sebagai 30. Lalu IP address-nya jangan lupa kita ganti jadi 111.111.1. Subnet masih sama. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN yang 40. Deskripsikan namanya adalah admin. Kemudian enkapsulasinya, lalu IP address-nya jangan lupa. Dia 121. Dan saja sama. Nah, kemudian yang terakhir VLAN 100. Kita deskripsikan namanya native VLAN. Kemudian enkapsulasinya
100 natif. Kemudian kita enter, lalu simpan dia dengan perintah copy running config, kemudian start up config. Oh salah, start up config. Nah selesai. Kemudian setelah selesai kayak gini, kita verifikasi routernya. Nah kemudian setelah kita selesai menginputkan konfigurasi router on stick-nya, kita verifikasi dengan perintah show IP interface brief. Nah, inilah yang kita buat tadi. Bisa kita dilihat di sini gigabit VLAN 10, 20, 30, 40, dan 100. Nah, dan di sini statusnya up, protokolnya up. Nah, berarti sukses. Nah, setelah proses verifikasi selesai, kita masuk ke tahap proses ping dari PC. Nah, kita langsung mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan perintah ping, kemudian IP dari PC-nya sesuai dengan perintah soal. Kita akan mengeping ini, ping dari PC A ke PC B, kemudian PC A ke default gateway, kemudian ke snap switch. Nah, setelah proses verifikasi selesai, sekarang kita masuk ke tahap ping dari PC A ke PC B, kemudian ke default gateway-nya, kemudian ke snap switch-nya sesuai dengan perintah soal. Nah, kita lihat soalnya. Nah, kita disuruh ping dari PC A ke PC B, kemudian ke default gateway, kemudian ke snap switch. Langsung saja kita mulai dari PC 1 rektorat. Kita masuk ke CMD, sorry. Nah, kita masukkan perintah ping 192. Ini adalah IP dari PC B. 192 168 91 1. Nah, untuk ke PC B dia 4.5 no loss. Kemudian kita masuk ke perintah ping ke default gateway. Dia itu IP-nya 192 168 9111 untuk yang. Nah, sama diterima 4 loss 0. Kemudian default gateway yang berikutnya 101 10. Nah, ini dia diterima 3 loss 1. Ini biasa kalau misalnya kita baru ping sekali, kalau misalnya kita ulang lagi dia akan diterima semua. Nah, diterima semua. Kemudian kita ke default gateway yang berikutnya 111 10. Kemungkinan ini RTO 1. Nah, RTO 1 tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, dia diterima 4 loss 0. Kemudian kita masuk ke ping setiap switch-nya. Untuk switch 1 itu dia IP address-nya 192 168 91 13.
Nah, kemungkinan RTO lagi untuk yang pertama. Tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, berhasil. Kemudian switch 2, 91, 15. RTO lagi yang pertama. Kita ulang lagi untuk dia diterima semua. Nah, kemudian switch yang ketiga 91, 17. Nah, berhasil. Dari ping PCB, kemudian ke default gateway, kemudian ke switch 1, 2, dan 3 berhasil. Berarti sampai di sini hasil dari video UAS kelompok 3 dari kelas A. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.